Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Kita adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah dan patut bersyukur, bukan hanya sekedar jadi manusia, tapi kita adalah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir dan ajarannya diterima oleh kita sekalian, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh yang sangat baik sekali menurut kita, tentu saja mulai daripada urusan akidah sampai urusan ibadah. Di antara ibadah yang harus dilaksanakan oleh kita adalah saum Ramadan. Sebagaimana insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang pada tahun ini, saum Ramadan pada tahun ini akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Ramadannya, yaitu dimulai pada hari Sabtu yang akan datang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan contoh pada kita. Yang pertama adalah bahwa kewajiban saum tentu saja ini adalah kewajiban yang utama dan pertama sesudah kewajiban yang lain-lain seperti sholat dan zakat misalnya, dari rukun Islam yang kelima. Bagaimana contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang saum itu? Saum bukan hanya sekedar meninggalkan makan di siang hari, ya, dioper ke malam hari, tapi di situ juga kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Yaitu yang pertama-tama kita juga dalam saum itu makanan dan minuman bukan hanya sekedar ada, tapi juga harus halal dari makanan minuman itu. Halal zat dan halal sifat. Halal zat artinya makanan minuman itu sendiri sudah dihalalkan. Dalam Islam misalnya ada cai, ada cau yang dekat dengan kita itu, belum lagi makanan-makanan lain. Tapi di Indonesia biasanya kalau membatalkan saum itu dengan cai dulu ya. Ya, kemudian disusul dengan cau ya. Ya, dengan pisang ya gitu. Boleh saja itu. Kemudian malah ada di kalangan masyarakat kita dengan kurma misalnya ya, baik yang basah atau kurma kering, silakan. Yang paling penting kita dalam iftar ketika sudah selesai melaksanakan saum pada hari itu dan hari-hari selanjutnya, waktunya sudah bahasa kita yang sudah waktu maghrib, sudah ghurubu syamsi, artinya matahari sudah terbenam. Nah, kita melaksanakan saum dan ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga memujinya kepada orang yang melaksanakan saum itu, kemudian dia bukanya cepat-cepat sesudah masuk waktu iftar itu. Jadi tidak ditangguhkan, nanti saya jam 7, nanti jam 8, belum mau makan, belum mau minum gitu ya. Tidak boleh itu. Ya, justru sunnahnya adalah ketika sudah ghurubu syamsi dan kalau di kita sudah terdengar adzan ya. Adzan sekarang bukan hanya dari masjid, tapi dari WA, dari itu juga suka ada tuh, dari sekarang itu telepon yang gede itu ya, jadi handphone juga sekarang ada. Tapi yang paling penting bagaimana saum itu terpelihara dengan baik ya. Seperti tadi, pertama ya, urusan makan dan minuman harus yang halal, yang baik. Yang kedua, tidak boleh kita ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik, perkataan-perkataan, apalagi perbuatan-perbuatan ya. Kemudian kita, kalau orang Sunda sih ngomongnya ngomongkeun batur ya. Ada kita itu ngata-ngatain orang lain. Betul, itu dia salah, tapi upayakan ditahan kalau sedang saum itu. Ya, oleh karena itu pula, maka ini penting dipelihara oleh kita, bukan hanya meninggalkan makan dan minum di siang hari, tetapi juga meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang di situ ternyata membawa suatu kesalahan atau menyakitkan orang lain dan lain sebagainya. Jagalah perbuatan, jagalah perkataan. Karena
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.